Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat membuat peta lapangan. Peta lapangan. Peta lapangan adalah gambaran atau situasi dari suatu daerah atau lokasi tertentu yang dibuat dalam ukuran kecil menggunakan skala tertentu. Dinamakan peta lapangan karena umumnya daerah atau lokasi yang lapang dan biasanya memiliki bentuk tertentu. Kegunaan peta ini dalam kegiatan kepramukaan adalah kita dapat menggambarkan lokasi secara akurat. Selanjutnya, mempermudah dalam pembuatan kapling atau denah perkemahan. Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan. Pertama, penentuan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contoh, 1:100 artinya 1 cm pada peta sama dengan 100 cm jarak sebenarnya. Semakin besar nilai skala, maka semakin kecil gambarnya. Hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan digambar dan kertas gambar yang akan dipergunakan, sehingga apa yang ada di lapangan dan daerah sekitarnya yang dekat dengan lapangan tersebut dapat tergambar semuanya. Ukur jarak terlebih dahulu, batasnya, dan perkirakan dengan kertas gambar yang ada. Biasanya, skala yang digunakan antara 1:100 sampai 1:300. Kedua, penentuan batas dan sudut batas lapangan. Setelah diketahui batas lapangannya, maka batas-batas tersebut dibidik dari tengah lapangan dengan kompas bidik untuk diketahui berapa sudut batas lapangan tersebut. Menggambarkan peta lapangan harus menghadap ke utara. Catat hasil bidikan secara cermat. Batasnya bisa berupa tonggak, kayu, batu, tembok, dan lain-lain. Batas sebaiknya adalah benda mati yang konstan, jangan makhluk hidup atau benda yang kemungkinan akan berpindah. Contoh, sapi, sepeda, mobil, dan sepeda motor. Ketiga, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu agar diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan dan juga jarak antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Keempat, penggambaran lapangan. Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sketch yang telah didapat dari pengukuran-pengukuran tadi ke dalam kertas gambar. Untuk mempermudah pemberian keterangan diberi penomoran pada tiap sudut dan keterangan lainnya. Membuat dan menggambar peta lapangan. Alat-alat yang diperlukan untuk menyusun peta lapangan. Pertama, penggaris kayu atau plastik. Kedua, kertas gambar. Ketiga, pensil dan karet penghapus. Keempat, kompas. Kelima, meja jalan. Dan keenam, tongkat regu. Cara menggunakan peralatan. Penggaris kayu atau plastik pada kedua ujungnya dipasang paku dalam posisi tegak tepat di tengah-tengahnya. Gunakan untuk membidik sasaran. Kompas diletakkan agak ke pinggir penggaris, dilekatkan dengan karet gelang. Bila kita menggunakan kompas yang sederhana, cara membuatnya, buat gambar arah anak panah di sudut kanan atas gambar sebagai arah utara. Letakkan kertas gambar di atas meja jalan dan lekatkan dengan menggunakan paku payung agar tidak berubah tempatnya atau bergerak. Hadapkan arah panah, kompas menunjukkan ke arah utara selatan. Buat titik pertama pada kertas, usahakan agar lapangan yang dibuat dapat terlukis seluruhnya. Letakkan penggaris dengan pedoman di atas kertas. Dengan mendatar, bidiklah dari tempat kita berdiri melalui paku dan pada penggaris ke arah benda tertentu di sudut lain dari lapangan tersebut. Lihat derajat kompas, sehingga dapat diketahui berapa derajat benda itu dari tempat kita berdiri. Kemudian tariklah garis dari titik permulaan tadi sepanjang perkiraan kita. Ukuran jarak dari tempat kita berdiri ke tempat benda itu. Ukurlah dengan menggunakan tongkat regu yang mempunyai ukuran, lalu bandingkan dengan ukuran di kertas gambar atau diperkecil. Untuk memeriksa benar tidaknya jurusan yang kita buat dari titik permulaan ke titik kedua, maka hendaknya dari titik kedua itu kita bidik lagi ke titik permulaan tadi. Karena itu, meja jalan dengan kertas gambar jangan sampai berubah. Lanjutkan pekerjaan tadi untuk titik-titik selanjutnya.
Jika garis-garis pokok telah selesai dibuat, maka mulailah dengan penyempurnaan peta lapangan tadi. Misalnya membuat garis-garis batas, jalan, sungai, kebun, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan perkemahan. Setelah selesai, maka biasanya kita cantumkan antara lain A. Pertama, nama daerah tempat peta lapangan itu dibuat. 2. Waktu pembuatan. 3. Skala perbandingan. Kemudian B. Pertama, nama pembuat. 2. Nama regu dan gugus depan. Dan ketiga, tempat, tanggal, dan tanda tangan pembuat. Berikut adalah contoh gambar peta lapangan. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apa pengertian peta lapangan? Apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat peta lapangan? Bagaimana cara membuat peta lapangan? Buatlah sebuah peta lapangan berdasarkan teknik yang sudah kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.